Kamu tahu nggak bahwa kemiskinan itu sangat erat kaitannya dengan faktor psikologis? Orang miskin itu seringkali punya psikologis yang nggak masuk akal. Contoh simpelnya gini, apakah kamu pernah punya teman yang sebenarnya penghasilannya itu pas-pasan, tapi gaya hidupnya bisa sampai selangit? Dari atas sampai bawah pakai barang branded entah ori ataupun enggak. Tiap kali akhir bulan rajin banget posting di story makan di restoran mewah sambil tulis, self-reward nih bos. Yang lebih parahnya, nggak jarang ditemukan mereka itu berani pinjol demi hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti beli iPhone, atau bahkan nonton konser. Logikanya kalau beli iPhone masih harus nyicil, kenapa harus beli HP semahal itu? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas kenapa orang miskin sering flexing dan FOMO dari sudut pandang psikologi uang. Referensi video ini berasal dari buku Good with Money yang ditulis oleh seorang pakar psikologi finansial. Pastikan kalian tonton sampai selesai. Penyebab pertama kenapa orang miskin sering flexing. Orang miskin melihat uang hanya sebagai simbol status. Orang miskin seringkali tumbuh di lingkungan yang serba terbatas. Mereka terbiasa melihat orang lain yang lebih kaya daripadanya. Baik itu di lingkungan pertemanan, televisi, ataupun media sosial. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka berpikir bahwa itulah standar kekayaan. Seperti ketika melihat temannya yang bisa liburan ke hotel mewah, melihat artis beli rumah besar, dan pengusaha kaya yang turun dari mobil super mahal. Akhirnya, mereka memandang kekayaan hanya sebatas gaya hidup dan status sosial. Diperparah lagi, orang miskin seringkali merasa rendah diri karena sering dipandang sebelah mata oleh lingkungannya. Rasa rendah diri yang dipupuk sejak kecil menjadi pemicu timbulnya luka identitas. Mereka merasa harus membuktikan nilai diri lewat penampilan, karena merasa tidak cukup layak untuk dihargai. Akibatnya, begitu punya uang dikit, langsung beli barang yang bisa bikin kelihatan naik kelas. Padahal, kenyataannya, hidup mereka nggak benar-benar naik kelas. Yang naik cuma gengsi, bukan kualitas hidup. Mereka rela hidup susah di belakang layar. Yang penting, bisa tampil berkelas di depan kamera. Karena di lingkungan mereka, dianggap mampu jauh lebih penting daripada benar-benar mampu. Uang seharusnya jadi alat untuk hidup lebih aman, tenang, dan berdaya. Namun orang miskin menjadi begitu emosional ketika melihat uang sebagai akibat dari luka yang terpendam. Perilaku emosional ini yang bikin keuangannya menjadi tidak terkontrol. Uang yang tadinya bisa dipakai untuk membangun kehidupan yang lebih baik, malah berubah menjadi alat pamer. Penyebab kedua kenapa orang miskin sering flexing, karena mereka takut tersisih secara sosial, sehingga sering merasa FOMO. Bukan cuma soal iri, tapi ada rasa cemas yang lebih dalam. Ketika lihat teman-temannya udah bisa staycation, nongkrong di tempat hits, atau unboxing HP terbaru, mereka mulai merasa, apa gue udah ketinggalan kereta ya? Mereka sadar kondisi keuangannya pas-pasan. Tapi di sisi lain, ada tekanan tak terlihat. Kalau nggak ikut, bakal dianggap nggak gaul, nggak update, nggak relevan. Lama-lama ketakutan itu berubah jadi kecemasan. Dan kecemasan ini pelan-pelan menggerogoti harga diri. Media sosial memperparah segalanya. Tiap hari, mereka disuapi konten orang lain yang hidupnya terlihat lebih berhasil. Semua orang posting pencapaian, pencitraan, perjalanan liburan, gaya hidup mewah, dan di tengah semua itu, mereka cuma jadi penonton. Scroll demi scroll, mereka mulai merasa tertinggal. Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lihat itu belum tentu realita. Muncullah rasa malu, takut dianggap kalah, dan yang paling mengerikan bukan FOMO-nya, tapi kecanduan akan sensasi ikut-ikutan itu sendiri. Karena tiap kali berhasil beli barang yang sedikit di atas kemampuan, mereka dapat validasi instan. Lalu muncul efek candu. Dopamin sosial yang terus mendorong mereka buat beli dan beli lagi. Itu sebabnya, flexing dan FOMO bukan sekadar pilihan gaya hidup. Ini respons psikologis yang muncul dari luka sosial. Dan selama luka itu belum disadari, uang akan terus jadi pelampiasan.
Uang seharusnya memberi rasa aman, bukan pelarian dari rasa takut. Tapi gimana mau tenang, kalau hidup selalu dibayang-bayangi ketertinggalan? Penyebab ketiga, orang miskin sering flexing dan FOMO karena mereka sering melakukan emotional spending sebagai akibat dari masa kecil yang serba berkekurangan. Dulu waktu kecil, mereka selalu diajarkan untuk menahan keinginan. Bukan karena orang tuanya kejam, tapi karena keadaannya memang gak memungkinkan. Kalimat seperti, kita gak mampu, jangan minta yang aneh-aneh, atau nanti aja ya, sabar. Itu seperti lagu sedih yang terus diputar ulang sepanjang masa kecil mereka. Dan pelan-pelan, mereka belajar untuk berhenti berharap. Tapi luka-luka kecil yang dikumpulkan dari hari ke hari, gak pernah benar-benar hilang. Ketika akhirnya mereka tumbuh menjadi orang dewasa, di mana mereka sudah punya uang sendiri, muncul satu suara dalam hati, sekarang giliran gue. Balas dendam itu gak selalu berbentuk amarah. Kadang ia muncul lewat belanja barang yang nggak dibutuhkan, hanya karena dulu nggak pernah bisa punya. Emotional spending itu real, dan seringkali lebih kuat dari logika. Lucunya, mereka nggak sadar kalau mereka sedang membayar sesuatu yang nggak kelihatan, rasa sakit yang nggak pernah selesai untuk diobati. Masalahnya, luka masa kecil itu seperti lubang yang nggak punya dasar. Semakin banyak kamu coba isi dengan barang, semakin kosong rasanya di dalam. Dan dari situlah muncul perilaku konsumtif yang gak bisa dikendalikan. Bukan karena mereka boros, tapi karena mereka haus. Haus akan kebahagiaan yang dulu dirampas keadaan. Uang yang seharusnya menciptakan rasa aman, akhirnya jadi pelampiasan untuk berdamai dengan masa lalu. Jadi, kesimpulan dari video ini sederhana. Orang miskin pikir uang bisa jadi pelarian, padahal seringnya justru jadi jebakan baru. Mereka kejar validasi, bukan keamanan. Beli status, bukan stabilitas. Tapi ya, siapa yang bisa disalahkan kalau dari kecil nggak pernah diajarin caranya berdamai dengan uang? Mungkin bukan gaya hidup yang salah, tapi luka yang belum selesai. Dan kalau kamu ingin membuka wawasan lebih luas, langsung subscribe aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.